Mari kita berdoa sebelum kita belajar dari bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus kembali menolong kami supaya kami kembali mengerti dan bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melihat dari Filipi pasal yang pertama ayat ke-3-5. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Filipi 2 ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Yang terakhir Filipi 4 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Saudara kalau lihat 3 ayat ini menarik. Paulus bersukacita karena saudara seimannya. Paulus bersukacita karena melihat apa yang dilakukan, melihat apa yang dimiliki, melihat bagaimana keadaan saudara seimannya. Bukan berarti ketika kita melihat bagian ini, bukankah kita harus berpusat kepada Tuhan? Kenapa kok sekarang harus memperhatikan saudara seiman? Saudara kalau kita lihat Filipi 2, kalau kita coba renungkan, kita tahu pengajaran tentang Allah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba menjadi Yesus. Tapi di ayat atasnya, bukankah di situ berbicara tentang relasi dengan sesama? Tidak mencari kepentingan sendiri, puji-pujian yang sia-sia, mencari kepentingan orang lain seperti Kristus yang lakukan untuk sesama. Untuk manusia berdosa. Artinya, ketika Tuhan sudah melakukan bagi kita harus melakukan bagi sesama. Ketika kita merasakan sukacita di dalam Tuhan, kita juga bersukacita bersama dengan sesama. Sebagai orang-orang yang merasakan sukacita di dalam Tuhan, kita pun akan merasakan sukacita. Ketika kita melihat orang-orang yang kita kasihi tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita melihat orang-orang yang kita kasihi, mereka terus hidup melakukan kehendak Tuhan. Seperti Paulus yang di sini bersukacita ketika mengingat jemaat Filipi. Saat itu dia tidak bersama dengan jemaat Filipi. Tapi dia bisa merasakan sukacita ketika mengingat mereka. Karena tahu mereka sudah percaya kepada Tuhan. Mereka sudah hidup di dalam Injil. Bahkan mereka sudah melakukan pekerjaan baik. Filipi 1 ayat yang ke-6. Saudara kalau kita lihat, tentu keadaan di Filipi sebetulnya bukan keadaan yang sangat baik. Filipi 4 ayat yang kedua, ada nasihat kepada supaya sehati sepikir. Berarti di sini menunjukkan ada perselisihan, ada perbedaan pendapat, tapi Paulus ingatkan, ayo tolong kamu juga harus saling memperhatikan, saling mengasihi, dan itu loh yang menjadi alasan untuk bersukacita. Kenapa? Karena di dalam Tuhan kita itu tidak lagi tinggal di dalam dosa, melakukan apa yang menjadi keinginan kita sendiri, tapi kita memikirkan kepentingan orang lain. Saudara, alangkah indahnya ketika kita bisa melihat orang-orang percaya boleh bersukacita ketika melihat orang percaya yang lain. Artinya, ketika kita menjalani hidup, kita juga akan melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan melihat orang-orang di sekitar kita. Kita akan mengingat mereka di dalam doa-doa kita. Kita akan mengingat mereka ketika mereka jauh dari Tuhan. Mungkin kita akan mengajak mereka untuk kembali kepada Tuhan. Dan ketika kita bisa melihat mereka terus teguh berpegang di dalam Injil. Mereka terus teguh berpegang di dalam menjalani setiap apa yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya dengan benar. Itulah sukacita kita. Karena itu ketika kita berbicara sukacita, kita nggak sendirian. Ada saudara-saudara seiman yang lain. Semoga kita bersama dengan saudara-saudara yang seiman yang lain. Inilah kita yang sudah merasakan sukacita dari Tuhan. Sekarang kita bersukacita bersama dengan saudara-saudara seiman yang lain. Sukacita itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, bagikan kepada sesama. Dan kita pun bisa memiliki sukacita karena melihat sukacita dari sesama kita. Karena kita bisa melihat orang-orang yang kita kasihi, mereka boleh merasakan sukacita dari Tuhan. Saudara kalau lihat ini, saya mau katakan sukacita dari Tuhan ke dalam diri kita, betul itu berlimpah. Tapi kalau saudara bisa lihat sukacita dalam diri kita, dalam diri saudara, dalam diri orang-orang di sekitar kita, semua orang yang sekarang mungkin lihat tayangan YouTube dari renungan ini,
Semua punya sukacita, 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 sukacita. Bukankah di dalam komunitas saudara seiman, di gereja, akan dipenuhi dengan sukacita? Bukankah itu hal yang akan sangat indah? Dan dunia akan lihat itu. Sukacita di dalam hidup anak-anak Tuhan. Mereka akan melihat Tuhan melalui sukacita kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami tidak sendirian. Kami yang sudah merasakan sukacita dari Tuhan. Dari bagian firman Tuhan ini kami diingatkan. Kami mau bersukacita bersama dengan saudara-saudara seiman yang lain. Dan yang menjadi alasan kami bersukacita. Ketika kami tahu kami semua boleh merasakan sukacita dari Tuhan. Biarlah kami bisa terus saling mendukung, saling menguatkan. Sehingga ketika kami terus dekat dengan Tuhan, kami terus akan merasakan sukacita itu. Tuhan sertai setiap kami, supaya kami boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain, seperti Kristus yang sudah mengasihi kami. Kami mau mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.